Liga Italia sempat menguasai sepak bola dunia pada era 90-an sampai dengan tahun 2000. Sayangnya kiprah tim-tim Italia itu perlahan mengalami kemunduran yang drastis. Namun kini Serie A bisa bangkit dengan menjadi kompetisi dengan paling banyak wakil di babak 8 besar Liga Champions musim ini. Cetak Gol coba merangkum bangkitnya sepak bola Italia sebagai berikut. Sempat menguasai Eropa. Liga Italia sempat menguasai sepak bola dunia pada era 90-an hingga awal tahun 2000-an. Saat itu tim-tim raksasa seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, dan Parma Calcio menguasai sepak bola Eropa. Pertama ada Juventus yang berhasil mengoleksi 2 gelar Liga Champions. Namun terakhir kali Bianconeri mengangkat trofi juara di tahun 1995 saat mereka berhasil mengalahkan Ajax Amsterdam. Saat itu Juventus berhasil menang lewat drama adu penalti dengan skor 4-2. Di tahun tersebut Bianconeri memang sedang gacor-gacornya karena diperkuat oleh sejumlah pemain legenda. Sebut saja ada Didier Deschamps, Antonio Conte hingga Paulo Sousa yang saat itu masih menjadi pemain. Berikutnya ada juga legenda hidup skuad Bianconeri yakni Alessandro Del Piero. Kemudian ada AC Milan yang sudah mengoleksi 7 gelar Liga Champions. Terakhir kali skuad Rossoneri mengangkat trofi si kuping besar adalah pada musim 2006-2007 yang lalu. Di partai final AC Milan yang masih diasuh oleh Carlo Ancelotti berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1. Saat itu Filippo Inzaghi jadi bintang kemenangan dengan berhasil mencetak brace. Selain itu, skuad Rossoneri juga masih diperkuat oleh beberapa pemain bintang yang menjadi tulang punggung klub. Mulai dari Ricardo Kakà, Paolo Maldini, Clarence Seedorf hingga Gennaro Gattuso. Selanjutnya ada Inter Milan yang sukses meraih gelar pada tahun 2010 yang lalu. Gelar tersebut didapatkan setelah mereka mampu mengalahkan Bayern Munchen dengan 2 gol tanpa balas. Diego Milito jadi bintang kemenangan dengan berhasil mencetak brace. Selain itu, gelar ini juga membuat skuad Nerazzurri meraih treble winner setelah sebelumnya menjuarai Serie A dan Coppa Italia. Di sisi lain, Italia juga pernah mengirimkan 2 wakilnya di partai final Liga Champions 2002-2003. Saat itu, AC Milan keluar sebagai juara setelah mengalahkan Juventus lewat babak adu penalti. Banyak dihuni oleh bintang terbaik dunia. Dengan berbagai torehan prestasi tersebut, wajar kalau Italia banyak melahirkan pemain-pemain berbakat. Pertama ada Paolo Maldini yang dikenal sebagai salah satu bek terbaik dunia. Pemain asal Italia itu pernah membawa Rossoneri bermain di 9 pertandingan final Liga Champions. Pencapaian tersebut jadi yang terbanyak sepanjang sejarah pemain. Dari 9 partai final tersebut, Maldini berhasil menyumbangkan 5 kali trofi juara Liga Champions. Selanjutnya ada Filippo Inzaghi yang dikenal sebagai pemain dengan insting tajam di AC Milan. Bersama Rossoneri dia mencatatkan beberapa rekor yang mentereng. Mulai dari menjadi pemain tertua yang mampu mengemas hat-trick di usia 37 tahun 86 hari. Selain itu, dia juga jadi top skor AC Milan dengan torehan 43 gol. Terakhir ada Cristiano Ronaldo yang hengkang ke Juventus pada musim panas 2018 yang lalu. Pemain asal Portugal ini didatangkan dari Real Madrid dengan mahar 117 juta euro. Ronaldo mengungkapkan kalau dirinya hijrah ke Serie A demi bisa mencari tantangan baru. Selain itu, Ronaldo juga punya impian untuk menjuarai Liga Champions bersama skuad Bianconeri. Apalagi Ronaldo merupakan top skor sepanjang masa Liga Champions hingga saat ini. Mega bintang tim nasional Portugal ini sudah mengemas 139 gol dari 189 pertandingan yang telah dilakoni. Kemunduran sepak bola Italia. Sejak Inter Milan terakhir kali juara Liga Champions, sepak bola Italia mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal itu bisa terlihat dari pencapaian sejumlah klub Italia dalam 2 musim setelahnya. Hanya Inter Milan yang berhasil mencapai babak perempat final di musim 2010-2011 yang lalu. Sedangkan di musim selanjutnya cuma AC Milan yang menjadi wakil Serie A di babak 8 besar. Kemunduran itu memberikan dampak buruk bagi persepak bolaan Italia.
sebab peringkat liga mereka dipastikan menurun dan berhasil digeser oleh Jerman yang menempati ranking ketiga. Dengan menurunnya peringkat itu membuat Italia cuma bisa mengirim 2 wakil saja di Liga Champions. Hal itu terjadi di musim 2012-2013 saat mereka cuma mewakilkan AC Milan dan juga Juventus. Sebenarnya di musim tersebut Serie A masih berpeluang diwakili oleh 3 tim. Sayangnya di babak playoff Udinese tersingkir setelah dikalahkan Braga dengan adu penalti. Sepak bola Italia sendiri juga sempat bangkit di era kejayaan Juventus. Saat itu Bianconeri berhasil masuk final Liga Champions selama 2 kali di tahun 2015 dan 2017. Sayangnya Bianconeri kerap mengalami nasib yang sial setelah takluk di partai final tersebut. Pertama saat dikalahkan oleh Barcelona dengan skor 1-3 dan Real Madrid dengan skor 1-4. Barulah di tahun 2018 sepak bola Italia kembali mengirimkan 4 wakil mereka di Liga Champions. Alasannya karena saat itu UEFA merevisi terkait jatah wakil dari 4 negara teratas. Akan tetapi dalam 2 musim terakhir perjuangan tim-tim Italia itu selalu kandas di babak 16 besar. Mulai dari Juventus, Lazio sampai dengan Atalanta. Sedangkan di musim lalu Italia juga kembali mengirimkan 2 wakil mereka di babak 16 besar. Lagi-lagi kiprah tim Italia cuma sampai mentok di babak 16 besar saja. Saat itu Inter Milan dan Juventus berhasil dihentikan oleh Liverpool dan klub kuda hitam La Liga yakni Villarreal. Sebenarnya di musim ini Serie A mengirimkan 4 wakil mereka di Liga Champions. Sayangnya saat itu langkah Juventus cuma sampai babak penyisihan grup saja. Alasannya karena Bianconeri cuma bisa menempati peringkat ketiga grup H. Bangkitnya sepak bola Italia. Napoli dipastikan lolos ke babak perempat final Liga Champions setelah mengalahkan Eintracht Frankfurt di babak 16 besar. Skuad Partenopei unggul agregat secara 2 leg dengan skor telak 5-0. Dengan begitu Napoli jadi klub terakhir Serie A yang memastikan 1 tiket ke babak 8 besar. Sebelumnya ada AC Milan dan Inter Milan yang terlebih dahulu memastikan diri untuk lolos. Mereka secara kompak menang 1-0 atas lawannya Tottenham Hotspur dan FC Porto. Lolosnya Napoli ini membuat Serie A mencatatkan rekor baru di Liga Champions. Serie A kini jadi kompetisi yang paling banyak menyumbangkan klub di babak perempat final. Hal itu berbanding jauh dengan 2 kompetisi pesaing mereka seperti Premier League dan La Liga. Sebagai contoh ada Premier League yang cuma menyumbangkan 2 tim saja. Mulai dari Chelsea sampai dengan Manchester City yang berhasil menyingkirkan 2 klub Bundesliga. Sedangkan La Liga cuma mewakili 1 klub saja yakni Real Madrid. Di laga terbarunya, El Real berhasil memperdaya Liverpool dengan skor 1-0. Dengan begitu, El Real cuma mampu menang agregat dengan skor telak 6-2. Gak cuma mencatatkan rekor lolosnya, 3 klub Serie A ini juga membawa berkah bagi 2 klub kota Milan. Sebelumnya, 2 klub legenda itu sempat menghilang dengan selalu gagal lolos ke babak 8 besar. Terakhir kali keduanya lolos ke babak perempat final adalah pada musim 2005-2006 yang lalu. Dengan begitu, mereka mampu mengulang catatan gemilangnya sejak 17 tahun yang lalu. Sementara itu lolosnya AC Milan dan Inter Milan ini membuat Steven Zhang berkomentar. Presiden Nerazzurri itu mengaku gak sabar menanti pengundian babak perempat final. Bahkan pria asal Tiongkok ini secara belak-belakan ingin bertemu dengan sang rivalnya AC Milan. Sedangkan hal berbeda disampaikan oleh pelatih Rossoneri yakni Stefano Pioli. Pelatih berkepala pelontos itu punya hasrat besar dengan bisa mengantarkan AC Milan juara Liga Champions. Gak cuman heroik di Liga Champions, wakil Serie A itu juga tampil gemilang di ajang Europa League. Hal itu bisa dibuktikan di mana AS Roma berpeluang lolos ke babak 8 besar. Pasukan Jose Mourinho itu sudah unggul agregat 2-0 atas Real Sociedad. Kedikdayaan AS Roma itu sendiri sudah terlihat pada kompetisi Conference League musim lalu. Saat itu skuad Serigala Ibu Kota jadi tim pertama yang bisa mengangkat gelar juara tersebut. Itulah ulasan bangkitnya sepak bola Italia. Bagaimana pendapatmu? Apakah sepak bola Italia bisa kembali menemukan marwahnya di Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.